Halo guys, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama saya Aldi. Dan di video kali ini saya akan membahas mechanical keyboard dari Vortex series, yaitu Vortex series VX8. Buat kalian yang baru akan terjun ke dunia mechanical keyboard, atau lagi cari keyboard mechanical yang price to performance-nya cukup bagus, sepertinya akan cocok dengan keyboard yang satu ini. Yuk langsung aja kita mulai. Pertama, kita mulai dari boxnya terlebih dahulu. Di bagian depan terdapat logo Vortex series yang cukup besar. Di samping kanan terdapat pilihan switchnya. Dan di bagian belakang terdapat beberapa spesifikasi dari si Vortex series VX8 ini. Yang kita dapatkan di dalam boxnya ada keyboardnya, user manual, kabel USB Type-C yang sudah braided, keycap spooler, dan switch spooler. Dengan desain keycap spooler yang seperti ini, saat kita ingin melepas keycapsnya, maka si keycaps akan lebih aman dari goresan dan tentu aja lebih mudah melepasnya. Dari segi desain, menurut saya keyboard ini cakep. Dengan ukuran yang termasuk compact, keyboard ini memiliki layout 75%, di mana layout ini lebih compact dari layout TKL dengan fungsionalitas yang serupa. Perpaduan warna keycapsnya juga cakep. Kalau kalian bosan dengan keycapsnya, kalian bisa mengganti keycapsnya sesuai dengan keinginan kalian. Karena keyboard ini sudah menggunakan cherry stem. Tapi sedikit note, karena layout 75%, ukuran shift, alt, function, dan kontrol bagian kanan tidak seperti layout keyboard full size. Untuk shift kanannya berukuran 1,75U, sedangkan alt, function, dan kontrolnya berukuran 1U seperti yang ada di keycap font QWERTY lainnya. Kalau lighting RGB-nya kita matikan, keycapsnya hampir terlihat seperti keycaps yang tanpa font atau blank keycaps, sehingga terlihat semakin minimalis. Tapi kembali lagi kepada preferensi kalian masing-masing, apakah suka dengan desain yang seperti ini atau enggak. Dengan posisi standar tanpa menggunakan head adjustment, menurut saya keyboard ini cukup pas, enggak ketinggian. Akan tetapi kalau kalian ingin mengadjust tingginya, keyboard ini dilengkapi dengan satu step head adjustment. Di bagian bawah keyboardnya juga terdapat kabel management untuk mengatur arah kabelnya, sehingga pengaturan kabelnya bisa lebih mudah. Kalian bisa arahin kabelnya mau ke kanan, ke tengah, atau ke kiri. Untuk build quality-nya menurut saya cukup oke mengingat harganya. Bodinya sih plastik, tapi cukup solid, gak gampang flexing. Untuk tipe kabel USB Type-C-nya juga udah braided dan cukup fleksibel. Keycaps yang dikasih juga udah PBT yang tembus RGB dan nggak berasa murahan. Dengan keycaps PBT, si keycaps tidak akan mudah pudar dan menjadi mengkilap jika dipakai dalam jangka waktu yang cukup lama. Bobot keyboardnya juga tergolong cukup ringan untuk mechanical keyboard, yaitu sekitar 0,64 kg. Jadi kalau kalian ingin membawa keyboard ini di tas, nggak nyusahin. Oh ya, keyboard ini juga sudah plate mounted, bukan PCB mounted lagi, jadi lebih solid. Plate-nya juga sudah berwarna putih, sehingga membantu memantulkan cahaya yang memancar dari LED-nya. Sayangnya keyboard ini belum wireless, jadi kalian perlu colok kabel untuk menggunakannya. Karena kabel bawaan yang udah Type-C, jadi nggak khawatir bakal kebalik-balik saat nyolokin kabelnya. Kalau kabel bawaannya hilang atau rusak, kalian bisa pakai kabel USB Type-C yang lain. Misal smartphone kalian sudah menggunakan kabel USB Type-C. Nah, kabel charging smartphone kalian itu juga bisa kalian gunakan di keyboard ini. Vortex series VX8 menggunakan Gateron switch yang memiliki 3 pilihan warna switch, yaitu red, brown, dan blue. Di video kali ini adalah yang varian warna blue switch. Buat yang belum tahu, setiap warna dari switch mewakili rasanya masing-masing. Misal, red switch itu linear, jadi tidak ada rasa hambatan sama sekali ketika kita menekannya. Kalau blue switch, dia tactile dan clicky. Tactile itu seperti ada yang menahan saat kita mencoba tekan switchnya, dan clickynya itu adalah suara ketika kita melewati penahannya tadi. Akan lebih mudah kalau kalian merasakannya secara langsung untuk mengetahui perbedaannya. Sebelumnya, saya juga pernah menggunakan keyboard mechanical dengan Outemu Blue Switch. Dan kalau dibandingkan dengan Gateron Blue, saya lebih suka si Gateron Blue. Menurut saya, feel switch-nya lebih smooth jika dibandingkan Outemu. Suara clickingnya juga tidak seberisik Outemu Blue. Apalagi dibarengi dengan keycaps PBT membuat pengalaman ketika menggunakan keyboardnya semakin nyaman. Asiknya lagi, keyboard ini sudah hot swap. Jadi kalian bisa mengganti switch-nya dengan switch yang lain apabila ada switch yang rusak atau kalian bosan dengan switch bawaannya tanpa perlu proses solder menyolder lagi. Profil keyboardnya adalah OEM profile yang cukup umum dijumpai di mechanical keyboard. Untuk mengontrol lighting RGB di keyboardnya secara langsung, kalian bisa menggunakan FN Plus Home atau FN Plus Backup untuk mengganti modenya, FN Plus Del untuk mengganti warna backlight RGB-nya, FN Plus Breakdown untuk mengganti arah di setiap mode yang mendukung.
misal dari kiri ke kanan, atas ke bawah, ataupun sebaliknya. FN plus arrow atas bawah untuk mengatur keterangan LED-nya, dan FN plus arrow kanan kiri untuk mengatur speed di setiap mode yang mendukung. Keyboard ini juga mendukung media button seperti volume up, volume down, mute, dan lain-lain dengan cara tekan FN plus F2, F3, F4. Untuk kombinasi lengkapnya, kalian bisa cek di user manualnya. Untuk kontrol yang lebih lengkap, Vortex Series juga menyertakan software bawaan untuk si VX8 ini. Kalian bisa download softwarenya di website resminya si Vortex Series. Pertama, kita bisa memiliki beberapa profile untuk keyboardnya. Kita bahkan bisa mengkustomisasi setiap tombol yang ada di keyboard ini untuk perintah-perintah tertentu. Tidak lupa, pengaturan RGB-nya pun cukup lengkap. Ada mode statik, neon, dan lain-lain yang bisa kita pilih. Di beberapa mode yang mendukung, kita juga bisa memilih color, brightness, speed, dan direction-nya. Bahkan kita juga bisa mengeset warna di masing-masing key di mode custom-nya. Terakhir, ada juga setelan makro bagi yang butuh. Sekarang mari kita coba dengarkan typing testnya dan bermain game dengan menggunakan Vortex Series VX8 ini. Kesimpulannya, dengan harga 620.000, menurut saya Vortex Series VX8 ini merupakan keyboard mechanical yang price to performance-nya cukup bagus. Dari segi harga tidak terlalu mahal, desainnya cakep, keycapsnya sudah PBT, switchnya sudah hot swap, sudah pakai USB Type-C, backlight RGB-nya yang cukup banyak modenya. Ukuran bodinya juga cukup compact dengan layout 75% yang kurang lebih layoutnya mirip dengan keyboard laptop 14 inch pada umumnya. Jadi buat kalian yang baru ingin mencoba mechanical keyboard atau sedang mencari mechanical keyboard yang cukup compact dengan fitur yang cukup lengkap, Vortex Series VX8 ini menurut saya sudah cukup bisa memenuhi kebutuhan kalian. Well, itulah dia video kali ini. Terima kasih kalian yang sudah menonton. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini beserta aktifkan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekali lagi terima kasih sudah menonton dan bye-bye.